pola konsumsi gluten dan kasein, dan pola perilaku hiperaktif pada retardasi mental di asal Sragen. Kemudian untuk tujuan khusus mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin, kemudian menganalisis hubungan pola konsumsi gluten dan kasein dengan pola perilaku hiperaktif pada anak retardasi mental di asal Sragen. Untuk sebelumnya mohon maaf Bu, untuk kata bebasnya belum saya hapus. Dan kerangka teori, jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain observasional korelatif. Dengan rancangan penelitian tersebut merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih yang dilakukan dengan pendekatan cross-seksional atau potong bintang, yaitu rancangan penelitian yang melakukan pengukuran dan pengamatan pada saat bersamaan atau sekali menurut nota atmosfer 2010. Kemudian populasi yang diambil oleh peneliti berjumlah 44 anak retardasi mental dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sampel peneliti menggunakan teknik total sampling pada orang tua anak retardasi mental dengan menggunakan kriteria dari sama dengan 0,05 berdasarkan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian yang pertama, karakteristik umur responden rata-rata 10 tahun sampai dengan, mohon maaf, saya ulangi, karakteristik umur responden rata-rata 10 tahun dengan nilai usia termuda 7 tahun dan nilai usia tertua 15 tahun. Yang kedua, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 18 orang, kemudian perempuan sebanyak 14 orang. Kemudian responden yang sering mengkonsumsi gluten dan kasein yaitu sebanyak 19 responden. Yang keempat, responden yang memiliki gejala impulsif sebanyak 16 responden dari 44 responden. Dan hasil uji statistik Chi-square pada pola konsumsi gluten dan kasein dengan pola perilaku hiperaktif didapatkan hasil p-value yaitu 0,014 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan pembahasan bahwa pola konsumsi gluten dan kasein pada anak retardasi mental, menurut peneliti bahwa pola konsumsi makanan yang mengandung gluten dan kasein dengan jumlah atau frekuensi makanan tertentu pada anak berkebutuhan khusus seperti halnya pada anak autis, akan tetapi anak autis lebih cepat berpengaruh dibandingkan anak dengan retardasi mental. Dan pola makan gluten dan kasein ini menyebabkan perubahan perilaku pada anak. Pola perilaku hiperaktif pada anak retardasi mental menurut peneliti disimpulkan bahwa perilaku hiperaktif mempunyai faktor pemicu atau penyebab anak mengalami perubahan perilaku, sedangkan dari faktor tersebut orang tua atau wali murid berperan penting dalam pemantauan perilaku. Analisa hubungan pola konsumsi gluten dan kasein dengan pola perilaku hiperaktif. Menurut peneliti, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pola konsumsi yang berlebih pada makanan yang mengandung gluten dan kasein dapat merubah perilaku anak retardasi. Pada dasarnya anak dengan retardasi mental termasuk pada dalam klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Frekuensi dan pola konsumsi yang mengandung gluten dan kasein pada anak retardasi mental seharusnya ada pembatasan makanan tertentu dan menerapkan diet dengan tepat. Kesimpulan, yang pertama, responden berdasarkan golongan usia bahwa umur responden rata-rata 10 tahun dengan nilai usia termuda 7 dan nilai usia tertua 15 tahun. Yang kedua, responden berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa mayoritas responden
berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 18 orang. Kemudian responden berdasarkan pola konsumsi gluten dan kasein, bahwa mayoritas responden sering mengkonsumsi gluten dan kasein, yaitu sebanyak 19 responden. Berikutnya responden berdasarkan pola perilaku hiperaktif, pada mayoritas responden memiliki gejala impulsif, yaitu sebanyak 16 responden. Kemudian terdapat hubungan antara pola konsumsi gluten dan kasein dengan pola perilaku hiperaktif. Dengan hasil uji chi-square didapatkan hasil p-value 0,014 kurang dari alfa, yaitu 0,05. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Kalau diberikan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mas Safian. Iya, Bu. Nah, Mas Safian, selamat ya hari ini dengan mempresentasikan skripsi dengan judul hubungan antara konsumsi gluten dan kasein terhadap perilaku hiperaktif pada anak retardasi mental di SLB Negeri Sragen. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Oke, sebentar ya. Iya, Bu. Oke, kita lihat dari awal. Saya ingin tanya, kemarin kenapa Mas Arifnya ingin mengangkat judul ini? Yang pertama, jujur saja dari Ibu Ines mengusulkan untuk mengambil judul tentang bertemakan gizi, iya, Bu. Dan dari secara ilmiah bahwasanya anak retardasi mental kurang begitu banyak diminati untuk dilakukan penelitian, dan pola konsumsi gluten dan kasein pada penelitian sebelumnya itu sudah banyak dilakukan pada anak autis. Kemudian kemudian saya berpikir untuk mengangkat judul tersebut. Peneliti berpikir bahwasanya sudah banyak tentang pola konsumsi gluten dan kasein yang meneliti pada anak autis. Kemudian untuk penelitian dengan anak retardasi mental itu sangat jarang sekali, Bu. Dan saya melihat dari beberapa jurnal, hanya beberapa jurnal yang mengangkat anak retardasi mental tersebut. Kemudian peneliti ingin mengangkat judul dengan hubungan pola konsumsi ini dan pola perilaku hiperaktif pada anak retardasi mental tersebut. Kalau memang datanya seperti itu, Mas Arfian mungkin bisa menjelaskan kira-kira apakah ada perilaku hiperaktif yang muncul pada anak dengan retardasi mental. Untuk pola perilaku hiperaktif yang muncul pada anak retardasi mental, menurut hasil penelitian saya kemarin, saya
saya menemukan satu anak yang benar-benar masuk dalam kategori anak hiperaktif, namun anak tersebut dimasukkan ke masih masuk ke kategori anak retardasi mental tersebut, Bu. Halo, Bu. Suaranya putus-putus. Sinyalnya, Bu. Bisa nyari sinyalnya, Bu. Ya, mungkin bisa keluar atau kemana yang sinyalnya lebih bagus. Baik, Bu. Kalau saya minta hotspot teman bagaimana, Bu?